Balik lagi di Studio Bola Halo, dan halo, hari halo. ini episode ke-183. Ada Raihan dan juga Bang Wanda. Wanda di tanggal 26. 26 ya, Iya. 26 Agustus. Sesuai dengan skor semalam. 26. Ini gue seneng banget nih dari tadi pagi ya. Gimana? Di kantor tuh, waduh, yang fansnya Setan Merah tuh diem aja. Karena dari Big Six yang kalah cuman MU doang. Iya. Nah, benar. Chelsea yang golnya paling banyak. Nah, pokoknya sekarang nanti bakal kita bahas preview Chelsea versus Wolves ya. Wolverhampton. Dan review. Aduh, maaf. Terus juga nanti bakal ada tentang transfer yang sisa beberapa hari lagi kan. Seminggu lagi. Dikit Seminggu lagi lagi. ya. Seminggu lagi. Pokoknya itu nanti kita bakal bahas. Terus juga ada pelatih yang kayaknya ini berjasa untuk Chelsea, tapi nanti pokoknya lengkapnya bakal kita kasih tauin. Terus juga ada tentang yang di game match kedua itu sangat menarik untuk Tim Bang kejutan. Tim kejutan. tim kejutan ya, Bang Wanda bahas nih ya. Terus juga pokoknya nanti tungguin ya. Kita Review. bakal ngomongin apa? Oh, review. Preview. Match ketiga. Match ketiga. Nah, ini dia. Semoga ya Siap bantai-bantai lagi. Gue sih nggak yakin kayaknya ya. Bantai slow. Oke, nanti kita tunggu ya pembahasannya. Tapi jangan lupa nih buat teman-teman di subscribe. Jadi kalau kamu nonton nih, biasanya kan ada nih nanti paling atas kita. Nah, itu biasanya kamu yang belum subscribe. Nah, jadi di subscribe dulu. Nanti aktifin kamu. loncengnya. Nah, iya. Jadi kalau misalnya kita ada uploadan baru, kamu tahu gitu teman-teman. Terus juga jangan lupa di komen, karena nanti komenan bakal dibahas sama Bang Wanda. Seru banget nih komenan nih. Banyak. Bener deh. Sama admin. Sama admin ya? Iya, bukan sama gue itu. Terus juga ada apa lagi ya? Di follow juga nih sosial medianya Studio Bola. Ada @studball di Instagramnya. Terus di Twitter @studball_, ya kan? Terus di komen juga, karena komenan pasti kita baca. Di share ke teman-teman kamu yang suka bola, ke pasangan kamu. Terus ke temen kamu yang kayaknya masih bingung mau ngefans mana gitu kan, masih ada kan. Dia pengen yang menang mulu, malah ngefansnya yang sebelah. Mending ke Chelsea aja. Iya. Nah, sebelum kita lanjut pembahasannya, ini karena kita menangnya banyak ya, jadi kita berharap kayaknya viewersnya banyak juga nih. Amin. Amin. Sebelum itu kita buka dulu Studio Bolanya. Nah, di episode ke-183 ini, sebelum kita ngebahas tentang preview menangnya Chelsea nih ya, kita mau bahas dulu, mau mengucapin turut berduka cita buat pelatih yang memorable banget nih kayaknya ya. Jasa-jasanya banyak gitu kan, walaupun gak ada korelasinya buat Chelsea. Yaitu Ada. Maksudnya nggak bertabrakan langsung dengan Nggak Chelsea. pernah melatih Chelsea. Iya. Gitu ya. Ada Sven-Göran Eriksson. Ya, rest in peace. Nah. Pak Sven-Göran Eriksson. Ini tentang kaitannya Sven-Göran Eriksson sama Chelsea itu apa nih, Bang? Jadi kita tag ini pas 1 jam dari info itu. Sven-Göran Eriksson meninggal dunia. Dan kita tadinya memang belum bikin materinya Eriksson ya. Cuman emang ternyata dia ini adalah pelatih yang cukup melegenda di kancah sepak bola per-Inggrisan. Inggris. Karena dia sempat ngelatih Inggris di Piala Dunia 2002, ngelatih Inggris di Piala Dunia 2006, dan pelatih asal Swedia ini juga selain ngelatih timnas Inggris, dia juga ngelatih timnas Meksiko, bahkan Pantai Gading, dan dia pernah ngelatih Filipina, coy. Wah, Asia Tenggara Asia tuh Tenggara, ya. iya. Gokil loh. Bener, jadi ini pelatih sebenarnya bisa dibilang seangkatan sama Gus Hiding gitu, Oh. Trapattoni, Dika Fokat gitu. Gitu ya. Iya. Terus ininya dia terhadap Chelsea itu sebenarnya apa? Kan nggak pernah ngelatih Chelsea kan? Iya. Dia adalah orang pertama yang mungkin bisa gue bilang ya secara pribadi, dia adalah orang pertama yang bingung. Pertama yang bingung. Ya bingung. Iya. Yang bingung memainkan Frank Lampard dengan Steven Gerrard bersamaan di Piala Dunia 2002. Oh gitu. Iya. Nomor 4 dan nomor 8-nya Inggris nih ya pada masa itu ya. Iya benar. Jadi ada anekdot gitu. Jadi tahun 2002 itu Piala Dunia Korea Jepang itu bisa dibilang Inggris tuh pemainnya semuanya
kayak foto model semua dari depan ke belakang. Ganteng-ganteng atau emang generasi emasnya Inggris? Generasi emas dan semuanya tuh mempunyai kepopuleran yang besar-besar gitu. Oh, oke. Ya, jadi bagaimana cara Erikson mengatur ego pemainnya ini bisa dibilang cukup genuine ya gitu. Karena kita tahu dari belakang itu ada David Seaman ya dengan rambut khasnya itu. Lalu di back tengahnya itu ada Sol Campbell. Lalu kanan di kirinya ada back Ashley Cole, walaupun Ashley Cole masih di Arsenal waktu itu. Nah, di tengah itu di kanan udah posisi Beckham. Nah, yang bikin lucunya itu dia adalah orang pertama yang bisa dibilang nggak bisa memainkan Lampard dan Gerrard bersamaan. Yang kebingungan tuh ya? Ya, kebingungan. Jadi sempat ada waktu itu di majalah soccer bilang Inggris ini sebenarnya bukan tim bola tapi tim playboy. Kenapa? Iya, karena mereka semua emang parente semua gitu. Ini ditambah Sven Goran Eriksson juga begitu. Dia gaya style gitu juga ya? Iya, stylish semua. Dan wax-nya pun juga didatangkan ke Korea Jepang tuh pakai jet pribadi. Oh, iya. Jadi satu tuh. Benar. Jadi jadi bisa dibilang ini adalah pelatih yang melegenda juga, punya banyak andil. Dan kalau kenapa andil Chelsea-nya itu, maksudnya apa sih andil Chelsea-nya itu? Ini gue juga baca dari tweetnya Bang Bex ya. Enggak apa-apa, jangan lupa. Lu apa? Ngomong. Jangan lupa di-follow Twitter Studio Bola. Karena nanti kita bakal nge-retweet Twitternya Bang Bex. Oke. Gitu. Jadi memang waktu itu dari BBC juga Roman Abramovich pernah ngomong lah sama Sven-Goran Eriksson gitu. Gue mau beli sebuah tim sepak bola nih, gitu kan. Terus tanya, lu mau tim seperti apa gitu? Lu cuma mau buang-buang duit lu doang, atau lu pengen menang, atau lu ada desire menang, atau lu cuman fun-fun aja gitu. Dia bilang gue mau menang gitu. Mau menang. Iya, akhirnya Sven-Goran Eriksson bilang beli Chelsea. Berarti orang pertama yang ngasih stempel rekomen nih Chelsea. Ya, betul. Karena hampir aja Abramovich itu beli MU. Mau beli MU? Iya, hampir pada beli saat MU. itu. Benar. Sebelum dibeli sama Glazer. Udah sama Glazer. Udah sama Glazer. Artinya dia mau ibaratnya Glazer ngasih segini, diantepin nama si Abramovich. Oh, udah siap gitu. Iya, wah gila. Kacau. Tapi akhirnya dia malah ngebeli Chelsea. Ya. Gue kira tuh kenapa Chelsea mau dibeli sama Abramovich gara-gara waktu dia keliling-keliling Inggris mau beli mana, pas dia lihat cuman di Chelsea doang. Yang ada helipadnya. Bukannya gitu? Coba kasih tahu deh. Katanya ada ceritanya gitu. Jadi dia bisa ke sini, yang di London, yang di mana gitu kan. Pas dilihat satu-satu dia kan ngeliatnya pakai helikopter. Jalan-jalan nih kan. Orang biasa jalan-jalan sore gitu kan, motoran, San Mori gitu kan. Dia helikopter nih. Helikopter nih. Asa Rusia kan. Terus pas dilihat satu-satunya di stadion dekat stadion ada helipad, itu cuman Stamford Bridge. Jadi pas bilang itu klub apa gitu, Chelsea, akhirnya dibeli gitu ceritanya. Cuman gua nggak tahu nih yang lain denger kayak gitu juga apa enggak. Oke. Jangan lupa tulis di komen ya. Nah, jadi intinya ya turut berduka cita. Naik helikopter, turunnya di tengah-tengah. Wih, gila gokil ya. Gokil. Emang kalau orang kaya mah sangat menarik ya. Ya kita intinya berbela-sungkawa akan tragedi bisa dibilang ya. Pasti minggu besok tuh semua tim Inggris pasti bakal pakai ban hitam. Oh gitu, menghormati seorang Sven-Goran Eriksson. Betul. Oke. Terus ada lagi yang mau ditambahin tentang seorang Sven-Goran Eriksson ini? Ya, langsung kita bahas aja. Nah, karena setelahnya cuma ngelatih tim-tim gini ya, tim gurem. Next, ini yang sangat menyenangkan sekali. Dari pagi full senyum fans Chelsea ya. Tiba-tiba tanpa tendeng aling-aling yang kemarin kita kan kalah nih ya. Match pertama, di match kedua ini menang dan menangnya golnya banyak, bisa dibilang ngebantai. Walaupun agak deg-degan tuh. Pertandingan pertama ya. Wolves versus Chelsea dengan skor akhir 2-6. Gimana Bang Wanda? Itu predicted win sih menurut gua. Calculated win. Oh, lu sudah memprediksikan itu 2-6? Karena dari awal mulai pun juga sebenarnya Chelsea terlihat sudah pakai gear 5 ya gitu. Gimana tuh maksudnya? Ngebut banget gitu. Bahkan gol Jackson 92 detik kan? Iya, 98 apa 92? 2 menit pertama kan lu bilang. Iya, kan? pokoknya 90 detik gitu. Dan dia langsung bikin postingan yang
ngebuktiin ke Obi Mikel kan kayak nih pembuktian gue bisa bikin gol gitu. Oke. Maksud gue kelihatan dari awal pun udah greget banget. Dan golnya Jackson pun juga berdasarkan dari tusukan Madueke itu. Golnya Jackson. Iya, Madueke dari kanan, dia inverted ke tengah, nendang bola tapi sama Jojo Sesa. Gitu. Oke, ini di babak pertama ya. Ya. Enggak di 2 menit pertama. 2 menit pertama itu ya. Iya. Nah, terus ada lagi yang lu lihat nih tentang pertandingan versus Wolf ini, kan mainnya away kebetulan kan. Away. Sebenarnya kalau kita bertamu ke Molineux tuh nggak bagus-bagus banget ya. Terakhir tuh yang menang gede itu waktu 2019. Yang Tomori gol dari jauh. Oh, masih ada Tomori sebelum ke Milan. Terus juga kita mainnya away juga di Molineux, itu juga menang 5-2. Nah, sisanya ya seri kalah. Dan sebenarnya ini juga ngebales pertemuan sebelumnya kan kita kalah 2-4 lawan Wolves. Yang Cunha itu golnya. Wah, itu parah banget sih ya. Dan di gol ini kalau kita lihat fun fact-nya. Kalau lu lihat line up pertamanya ya. Ini kan kayak banyak yang sedih ngelihat line up-nya. Lah, kok transfer ini kita beli banyak banget. Yang diturunin ini adalah itu lagi ya. Pemain musim kemarin nih. Iya. Gimana yang lu lihat? Bener sih, ini bisa dibilang adalah semuanya pemain yang notabene-nya itu pemain musim lalu gitu. Bahkan center back-nya ada Fofana sama Colwill. Fofana Colwill tuh musim lalu kan cedera kan. Iya. Nah, dia yang jadi center back. Nah, Chelsea mulai dengan 4-2-3-1. Tapi ketika dia nyerang itu dia ganti ke 3-2-5 atau 3-2-4-1 gitu kan. Nah, di sini gue bisa ngelihat adanya transisi ya dari kanan ke kiri. Itu Madueke kan ketika megang bola dibuin terus. Ya kan? Dia sempat tukar ke kiri, terjadi di kanan, dan Jackson pun sebenarnya juga enggak males dia. Jackson juga agak mundur gitu. Nah, ini gue mau meluruskan sedikit ya. Oke. Ternyata beberapa orang itu masih sedikit salah kaprah terkait dengan false nine. Kenapa tuh? Jadi menurut sumber terpercaya Asik, dari jurnalis Rossi Finza. Kenapa dia bilang? Jadi dibilang false nine itu bukannya kayak Engkungku yang jadi CF. Oke. Artinya false nine itu adalah si nomor 9 yang bermain agak ke dalam. Lebih ke dalam ya. Iya, lebih ke belakang. Nah, Jackson sebenarnya itu melakukan false nine kemarin di awal-awal. Gitu. Jadi kalau misalkan kayak nggak ada Jackson tapi adanya Engkungku atau Palmer jadi central forward, itu sebenarnya bukan false nine, tapi lebih ke nomor 8 yang free roll. Nomor 10 yang free roll gitu. Jadi kalau misalkan lu gelandang terdepan, itu bisa dibilang gelandang yang free roll ke depan, bukan false nine. Malah bukan false nine. Ya, jadi false nine itu sebenarnya adalah striker nomor 9 yang berdirinya itu mobile ke depan, belakang, kanan, kiri. Oh, malah jadi free roll. Iya, jadi bukan yang kan kalau nomor 9 konvensional kan diem aja tuh di depan gawang. Iya, kayak Morata, kayak Torres, kayak siapa lagi? Ronaldo, Nazario. Kario dibilang botak yo. Benar, Ronaldo botak. Ya, bukan kayak Inzaghi, ya kan? Pokoknya fox in the box, poacher gitu ya, yang di depan bola, nunggu bola. Kalau bahasa Italianya tuh punta. Apa tuh? Punta tuh striker nomor 9 ya. Oh gitu, bahasa Italinya. Nah, jadi kemarin tuh Jackson kayak gitu, dia ngelakuin false nine. Dan terlihat nih ya, masih ada beberapa PR yang waktu lawan City diselesaikan di finishingnya. Chelsea udah berani nge-shoot ya kan. Udah berani ngelakuin tendangan walaupun banyak yang jumpa fans, banyak yang corner juga. Nah, yang masih belum diselesaikan tuh adalah lini pertahanannya. Masih kagok ketika back 3 jadi back 4 lagi. Oh, ini kalau dibikin memes ya. Ya. Penyerangan Chelsea Ferrari. Kalau tengahnya agak masih Ferrari juga lah gitu ya. Apa Toyota Porsche gitu ya. Porsche sama Ferrari lumayan dong, sama dong. Beda kelas. Kalau Ferrari beda kelas. Gue bilang kalau Ferrari itu bisa kayak
hypercar gitu kan. Oh gitu. Ada kelasnya dia kan Iya, bikin iya. hypercar. Kalau Porsche ya udah supercar gitu kan. Nah, pas defense-nya Chelsea nih, Iya. Bemo. lu tahu film ini apa? Kapsul Dono gitu. Anjing. doyok. Yang gitu Iya ya. tahu ya. Nah, kayak gitu tuh. Nah, kipernya apa lagi nih? Ini kalau udah gue lihat ya match Chelsea Iya, ini iya, nih, iya. kan udah 3 kali ya. Iya. Yang clean sheet baru match di Liga Melon doang, dan itu kipernya adalah Jorgensen. Iya. Ini mungkin bisa jadi pikirannya Maresca nanti. Tapi gue punya unpopular opinion ya. apa itu? Dua Nah, ini. gol kebobolan Chelsea itu, Hmm. itu bisa dibilang bukan kesalahan Sanchez. Tapi Maksudnya kesalahan Sanchez tuh minim di situ. di situ. Nah, kita lihat dari prosesnya ya. Kenapa Cunha bisa dengan bebas dapat bola dari kan awalnya kan Caicedo kerebut, ya kan? Akhirnya si Wolves nih via Lemina, ya kan? Pemain asal Gabon ini dia direct bola ke tengah ke third space-nya Wolves, artinya ke pertahanan Chelsea, di mana Chelsea itu masih 3 back. Itu, nah ini, ntar ya gue bahas dulu. Bola diobrek ke arah kirinya Wolves itu, Cunha bisa dapat bola menyenangkan itu. Nggak ada penjagaan. Nggak ada penjagaan. Artinya tuh jaraknya jauh banget di antara si Colwill. Nah, akhirnya dia bisa ceplosin bola dengan ya minim tekanan lah, bisa bilang gitu kan. Nah, artinya kalau memang Cunha itu tercover dengan baik, menurut gue itu bisa nggak gol. Karena gini, kalau setelah gue ya, kalau kiper udah one on one itu emang 50-50 gitu kan. Artinya ini logika sederhananya aja ya. Kalau ada back yang in position terhadap pemain yang megang bola yang sebelum one on one, artinya kan kemungkinan bisa 80-20 dong. Ya kan? Nah, artinya dengan kealfaan di lini kanannya back Chelsea itu, ini masih harus diperbaiki. Nah, menurut gue lagi nih, dengan adanya pemain kayak Gusto sama Cucurella, lu mainin inverted fullback ke tengah, artinya Gusto ke tengah, itu mubazir. Kok gitu? Iya, itu mubazir. Karena di musim lalu itu Gusto sering banget kan bawa bola ke kanan jadi flank, Iya, habis itu ngoper-ngoper ke tengah kan, bikin umpan. Kemarin sama sekali nggak ada. Malah tidak dimanfaatkan kualitas crossingnya Gusto gitu ya. Bener. Dan lu tahu waktu Euro, Cucurella kesurupan Roberto Carlos, Iya. ya kan? Iya. Kemarin dia tidak kesurupan apa-apa. Karena inverted fullbacknya ini berasa kurang maksimal gitu. Iya, ketika Gusto inverted, si Cucurella otomatis jadi center back dong. Dan ketika si Sanchez maju ke tengah juga jadi center back, itu Cucurella lebih menjaga kedalaman. Dia ibaratnya bisa lu lihat jarang banget dia megang bola yang di lininya si Wolves. Gitu. Jadi menurut gua dengan adanya pemain sekelas Cucurella sama Gusto, lu main inverted itu agak mubazir. Ini gue mungkin ngasih opini dikit. Oh iya dong. Coba lu lihat. Malo Gusto ini dia punya kualitas crossing tuh yang tepat sasaran, yang mengingatkan gua sama Azpilicueta, mantan kapten kita. Ya, setuju. Ya kan? Azpilicueta itu dia punya juga crossing atau passingnya itu yang biasanya dapat langsung ke Torres. Morata paling sering. Iya kan? Yeah. Morata gitu kan. Nah, ini Gusto juga ada. Kebetulan mereka sama-sama datang dari Ligue 1 kan. Ya. Kita bayarnya murah juga. Satu dari Olympique Lyon, Gusto, dan Aspi dari Marseille. Iya. Nah, ini kan nyebutin bener, Marseille. Bener katanya Bang Adi tuh? Oh, Marseille, salah gue yang salah. Gue kan ini pernah Lyon nonton film Prancis. Nah, jadinya kalau gue lihat kayak 5 pertandingan atau pokoknya sebelum 10 pertandingan Malo Gusto nih, crossingnya dia ada yang berbuah gol. Ini pas era Maresca atau era Pochet? Musim kemarin, Pochet. Oh iya, benar. Gusto kan. Setuju kalau itu. Nah, sedangkan kalau misalnya Cucurella buat bagian crossing ini mungkin tidak sebagus Gusto. Tapi untuk ternyata inverted ke depan terus abis itu passing gitu, dia lebih bagus yang lu bilang kesurupan Roberto Carlos. Di Spanyol deh. Iya, cuman untuk crossing agak kurang. Lebih bagus Gusto menurut gua nih ya. Gitu. Mungkin nanti ke depannya kita tunggu juga ya. Soalnya kemarin sempat Cucurella diganti sama Renato
Vega. Itu gimana? Itu dia walaupun masuk kan di Babak 15 menit kedua. terakhir babak kedua kan. Ada nggak nih dari yang lu lihat? Tuh agak jauh ya ngelompatnya ya, belum bahas gol Palmer apa segala macam. Nggak, maksudnya kita bisa lihat ya, ketika Chelsea bobolan 1-1, terus nah ini kehebatan Sanchez. Kan awal golnya si Palmer kan Sanchez yang langsung long ball ke Jackson, dicip sedikit lalu dicip banyak sama Palmer kan. Nah, mungkin ini tipe yang mau dibangun sama Maresca nih, ya kan? Percepatan bola dari belakang ke depan. Mungkin itu iya bagus, tapi kembalilah ke marwah kiper. Menjaga gawang dulu. Lu kalau menjaga gawang udah bagus, setelah itu lu mau crossing gimana ya silakan deh, monggo gitu. Nah, jadi dengan Palmer bikin gol yang indah banget kayak gitu, yang Saka nggak bisa kayaknya. Itu menurut gua ngebuktiin penyelesaian akhir Chelsea udah makin meningkat. Ini waktu kita lihat kan golnya itu bikin mental Chelsea tuh naik lagi. Karena sebelumnya kan Chelsea kegolan sama Cunha tuh jadi 1-1 kan. Tiba-tiba Cole Palmer ngegolin. Nah, jadinya kayak ada asa naik lagi. Tapi setelah itu dibikin down lagi. Dengan disamain sama Wolf jadi 2-2. Nah, tapi lu nggak prosesnya? Gimana tuh? Ketika bola di crossing ke tengah, itu sama hampir nggak ada yang memotong bola gitu. Maksud gue pemain Chelsea fokus sama pemain Wolf aja gitu. Dan si nomor 9 Wolf ini bisa dibilang dia tanpa pengawalan juga gitu. Maksud gue kalau emang udah kayak bola kayak gitu sih ya kiper udah wassalam sih. Berarti ini mungkin dia Maresca dia milih adalah tipe markingnya adalah bukan by zone tapi by man to man. Man to man. Iya, makanya yang tadi yang nomor 9-nya Wolf bisa kemana-mana gitu kan. Nah, di babak pertama nih kan udah nih 2-2. Ada lagi yang mau lu tambahin sebelum kita masuk ke babak keduanya? Ya itu dari transisi aja sih, dari 4 back ke 3 backnya itu yang masih 3 back ke 4 backnya yang masih jadi PR. Masih harus. Dan serangannya Wolves tuh dari sisi kanan Chelsea mulu. Berarti iniannya Gusto apa Iya, itu Gusto ya. Iya. Emang defense-nya kayak masih harus belajar sama James deh kayaknya. Oh iya. Nah, di babak kedua nih, ini kan ternyata kita bisa membalikkan keadaan. Mudryk diganti soalnya. Oh gitu. Sama Pedro. Nah, kalau kata gue lihat di Twitter ya, ini dilihat entah apa yang diberikan sama Maresca ketika break halftime itu ya, entah hair dryer treatment. Digambar-gambarin nggak salah itu. Oh, lu nonton langsung kemarin dari Stamford Bridge? Kan itu kita nggak tahu ya, apakah yang dilakukan dia, apakah ternyata dia ngasih motivasi dengan hair dryer treatment, atau ternyata dia nggak, dia lebih ke taktikal nih. Kayak dia bilang, oke nih tadi main Wolf kayak gini, lu tahu nih ini jadinya kekurangannya gitu. Lebih ke taktikal sih pasti. Lebih ke gini. Nah, ini sesuai sama omongan junjungan lu nih, Coach Justin. Lu kebobolan 2, tapi lu golin 6, you still win the game. Nah, lu kegolan 2 tapi lu masih golin 6, you still win the game. Jadi emang bisa dibilang Maresca ini nggak ngomong pertahanan kayak gimana gitu. Bener, dan itu benar. Ketika lu posisi seri, lu butuh menang kan. Yang lu perbaiki apa? Strikernya, attackingnya kan. Jadi mungkin kalau Maresca bisa dibilang tutup mata sedikit lah ke pertahanannya gitu. Dia fokus ke depannya. Buktinya Mudryk diganti Pedro Neto. Dan itu lebih fluid lagi mainnya. Karena mungkin Pedro Neto udah tahu, oh ini pemain Wolf karakteristiknya kayak gini. Iya, dan terbukti kan belum 5 menit Madueke udah bikin gol. Udah bikin gol ya. Via kaki kiri. Nah itu dia, kaki kebot ya. Kebotnya Madueke. Asis dari Palmer. Nah, ngomongin Pedro Neto dikit nih. Biasanya kan pelatih-pelatih itu kayak ngeset line up adalah, oh lawan Chelsea kayak City kemarin, gue mainin Mateo Kovacic dari awal karena pasti dia kayak ada mental buat ngasih unjuk mantan klubnya kayak nih gue nih yang lo jual gitu. Nah tapi Chelsea enggak, Pedro Neto dimainin malah di babak kedua, nggak di babak pertama. Lu sempat kepikiran gitu nggak? Karena mungkin nih Maresca mau masih ngasih kesempatan ke Mudryk ya. Oh iya benar, gitu. Eldirgat 1 itu ya. Karena waktu di conference kan dia lumayan tuh.
lumayan jelek. Di Liga Melon ya. Iya, maksudnya dikasih kesempatan lagi gitu. Dan yang sedihnya tuh Neto pakai nomornya Sterling. Yang kita akan bahas nanti di transfer. Iya, nanti sabar. Nomor 7 loh. Iya. Nah, mungkin teman-teman juga ada opini masing-masing tentang yang tadi ini kan, tentang Pedro Neto yang ternyata nggak dimainin dari awal. Mungkin lo bisa tulis di komen ya, karena komen kan pasti dibaca. Minimal jadi pembahasan internal kita ya, bilang wah ini yang ngomen ini kayaknya rajin banget gitu. Dibalas sama Karyo sih sebenarnya itu. Oh iya. Kemana sih Bang Karyo? Coba kasih tahu deh. Coba. Sehat ya. Bukan dapat endorsan tanam rambut gitu, bukan? Selain adu domba sekarang dia menghina ya. Enggak, mungkin karena dia kemarin janjinya nih. Oke, nanti next episode gua datengin Bang BG entah dari video call atau kayak gimana, membuktikan kalau misalnya dia nggak ada konflik sama Bang BG. Itu kayak janji udah. Enggak, dia dong di sini karena ini gua telepon ya gitu kan katanya. Nah nyatanya hari ini dia kemana nggak datang. Dia tidak bisa membuktikan kalau dia tidak konflik dengan Bang BG. Balik. Kalau yang nanya di mana Bang BG, dia tuh berkonflik sama Bang Karyo. Jadi kalau lu serah lu. Nah, gua lagi mau menjaga image gua nih. Sebagai sebagai brand ambassador video. Yang di sama ibu negara Enggak, Ibu Nesa. Gue kalau ngeliat di postingan Extra Time tadi pagi, iya betul, fotonya yang dipakai bukan foto lu, Pak. Iya Palmer kan. Paul Palmer yang dingin gini kan. Itu juga ini juga kok di Cenayang Film juga ada kan. Ada. Nah itu dia hat-tricknya, bukan hat-trick assist. Coba dibahas deh ini nih, di bawah kedua ini. Emang gak salah ya Premier League ngasih gelar pemain muda terbaik ke Palmer ya di minggu lalu. Dia langsung bikin 3 assist, sampai komentator bilang the unselfish Palmer. Oh karena dia nggak pernah selfish buat dirinya dia sendiri. Iya karena ketika di yang kedua tuh kelihatan banget di mana dapat bola ibaratnya bola dari langit gitu ya. Gimana dia bisa shoot ke arah gawang kanan Josesa itu, tapi dia malah nge-tweak ngoper ke Madueke yang lebih free gitu. Maksud gue ini benar-benar ngeliat Palmer tuh nggak nyari rekor pribadi gitu. Dia benar-benar mau Chelsea menang dengan margin yang gede. Dan Madueke juga penyelesaiannya tuh tenang banget gitu. Kayak waktu di Conference League kan. Kayak gitu. Dan yang tadi kanan kirinya hidup kakinya. Nah, kaki kanan, kaki kiri hidup. Gol kedua kanan. Kalau kata Madueke apa? Kalau Palmer kan S. Iya. Gua apinya. Oh, iya, gitu. bener. Oh jadi dia mau ini kali ya kayak My Hero Academia. Jadi satu orang kanan kirinya api sama S gitu. Lu kalau misalkan ngat Palmer sama Madueke, itu kalau misalkan anak-anak 90 kayak gua nonton basket, itu kayak Jordan sama Scottie Pippen. Oh, anjay. Sorry ya lu enggak merasakan itu kan. Nih kalau kasih tahu Bang Adit. Aduh itu legend parah itu. Kayak Jordan sama Scottie Pippen itu. Kalau kata Bang BG, di tweetnya Bang BG ya. Karena gua kita tua banget ya. Gue kan timnya Bang BG banget. Kalau Bang BG bilang adalah ini antara Cole Palmer sama Madueke, ini adalah koneksi Inggris yang ternyata udah lama banget di timnasnya Inggris yang juniornya gitu, yang under berapa gitu kan. Jadi mereka tuh mungkin udah kalau misalnya main Football Manager ya, ini konektivitas mereka berdua ada garis hijaunya nih. Jadi gitu udah ya. tahu masing-masing kualitasnya kayak gimana. Iya. Terbukti kalau lihat dari asis-asisnya Cole Palmer, ini nggak ada yang kayak semagis De Bruyne passing direct kayak gimana, atau technical passing yang kayak misalnya Fabregas. Ini cuman kayak passing lucu yang cuman X doang kalau di FIFA, nggak pakai segitiga. Kayak effortless gitu kan? Iya, effortless. Iya, dia maksudnya memang tahu bagaimana cara menempatin bola yang enak buat si penerimanya. Si Madueke ini kan. Kebetulan yang nerima Madueke semua. Nah, makanya mungkin udah sering main ketika di timnas juniornya Inggris gitu kan. Jadi dia tahu, oh, ini kalau lagi ruang kosong Madueke, dia ngambil ancang-ancangnya bisa nih. Karena banyak yang pandit-pandit tuh bilang kelemahan Madueke itu cuma inkonsisten. Nah, inkonsisten ya. Ini Karena ya. kita tahu waktu musim lalu waktu lawan Luton, itu golnya Madueke gitu mirip gitu ya. Iya. Dari sebelah kanan inverted ke kiri gitu kan. Nah, ini berarti semua golnya kebetulan Madueke kan juga hat-trick nih. Yeah. Jadi pertandingan semalam tuh bisa kita lihat momen adalah di mana
hat-trick gol dan juga hat-trick assist. Iya. Dan ini nggak semuanya bisa loh tim kayak gini ya. Dan Haaland lu mesti hati-hati ya. Asik. Madueke lo yang bakal nyaingin lo. Kema- Kata-kata Haaland gini, anjing pemain Chelsea mulu anjing yang ini ngejar-ngejar gua. Iya Chelsea, kayaknya Chelsea put Pressure. eye on me gitu kan. Iya. Yang sebelumnya Cucurella gitu kan. Bukan Saka, bukan Rashford, bukan Salah. Madueke. Padahal kemarin dia pengen ditawar Newcastle mah kita ya udah nggak apa-apa lah jual aja gitu. Jangan. Di sini terbukti loh. Madueke anjir, gua beliin Madueke anjir. Wih, langsung si paling Madueke nih Bang Adit. Oke tenang ya. Ini kalau misalnya lu lihat ya, lu bisa bully Bang Adit karena Bang Adit adalah si tim paling Madueke banget. Setelah kurang dari seminggu, Madueke ngegolin 4 gol ya. Kalau lu tahu kemarin match pertama lawan City gua nobar. Di mana nobarnya? Di Ibis kemarin. Di Iya. Ibis Jakarta. Sama Wah, CIS Jakarta. CISC Jakarta boleh nih kasih Kemarin tahu. itu gua bilang, ini harus ada Madueke dari awal. Oh iya sih benar-benar. Soalnya nggak ada ngobrak-ngabrik sisi kirinya si ini Oh City. iya. Ini pokoknya pertandingan ini kita highlight adalah hat-trick yang bisa hat-trick gol sama hat-trick assist juga. Karena ini belum tentu semua tim bisa kayak gini di musimnya mereka. Ya. Nah, terus ada lagi yang mau lu bahas di babak kedua Chelsea? Jangan lupakan golnya pemain baru kita dong. Siapa tuh? Joao Felix. Gimana mau ngomongnya? Joao. Oh, gitu. Kan Portugal. Oke, ini gimana nih golnya Felix nih? Jose Kamu lihat? Mourinho bilang Jose Iya. Mourinho kan. Kalau Felix? Joao. Kalau ini bisa banget tau dibikin apa dipotong-potong Bang Wanda ngomong Joao Felix. Wow. Wow. Ya, dia 3 kali ngomong wow. Gimana nih? Wow Felix. Iya. Dia pemain yang coming from behind gitu. Ini kecerdasan dari Pedro Neto ya. Oke. Dia kalau misalkan dia ngumpan jauh itu sebenarnya ada Madueke yang bisa nerima gitu kan. Cuman dia emang ngumpannya agak cutting inside gitu. Connection, bro. Nah itu gue bahas gitu langsung yang ke sisi transfer ya. Kalau Chelsea kan musim lalu kan transfer ini kan YPG. Apa tuh? Yang penting gimbal. Iya. Musim lalu. Iya, musim lalu. Kalau sekarang YPP. Apa tuh? Yang penting Portugal. Yang penting Portugal. Renato Vega, Pedro Neto, Joao Felix. Oh gitu. Gue kira malah yang kalau kemarin yang gimbal-gimbal gitu kan. Iya. Yang kalau sekarang adalah yang rada-rada blonde-blonde gitu. Pedro Neto, Iya. Mark Giu. Mana dia blonde? Enggak. Dia Coklat kan doang. Iya, rada-rada blonde begitu. Blonde di otak gue beda lagi. Jahat. Oke, lanjut. Nah, maksud gue bener tadi koneksi Portugal tadi. Karena waktu di video pengenalan Joao Felix ke Chelsea itu juga ada Pedro Neto di situ. Oh, ada di situ nemenin. Karena dia juga teammates di timnas kan, gitu. Dan banyak foto-fotonya mereka emang dibilang ya kayak pasangan emas juga gitu. Jadi lu bayangin Chelsea punya dua pasangan pasangan emas. Artinya punya 4 orang yang punya koneksi yang kuat nih. Yang pertama, Palmer Madueke, terus Joao Felix sama Pedro Neto. Waduh. Ini gila ngeri gak sih? ibarat Subasa, kita punya Subasa sama Misaki, tapi ada 2 gitu ya. Tsubasa Misaki sama Hyuga Kawada. Hyuga sama Kawada ya? Iya, Toho. Gue kira Subasa Misaki cuman kali 2 aja. Jadi Subasa Misaki nih gitu kan. Iya gitu dah pokoknya deh. Nah, Iya. di sini ya seperti yang dibilang adalah konektivitas tadi ya antar Portugal nih. Ya, jadi kalau boleh dirangkum penyelesaian akhir udah semakin oke. Fluiditas dari formasi Chelsea juga semakin oke. Pemain juga udah nggak terlalu mementingkan egonya. Yang ada adalah ego tim. PR-nya mungkin kedepannya adalah transisi dari menyerang ke bertahan sama lini belakang yang harus lebih kompak lagi gitu sih. Sistemnya ya yang emang harus dikuatin lagi gitu. Dan mungkin Jorgensen harus dikasih kasih kesempatan ya buat main di liga. Nah, Petrovic berarti udah kagak tahu kemana lagi ya. Nah, terus gue lihat di Twitter nih Bang ya. Balik lagi ke Pedro Neto sama Joao Felix ini ya. Di Twitter udah ada yang bilang duo ini keren banget. Pedro Neto, Joao Felix.
sama dengan duo Netflix. Duo Netflix. Boleh nih ya, keren banget itu, nggak ada yang kepikiran gitu kan. Terus ada lagi nggak yang lo lihat nih di babak kedua ini? Kebetulan kan yang masuk ada Ngkuku masuk juga nih. Ngkuku masuk cuman berapa menit ya? Ya Renato Vega masuk. Tapi di menit 89 Vega lumayan tuh. Yang dia giring bola ke tengah. Maksudnya dia pede gitu pegang bolanya. Inverted ke tengah gitu kan. Artinya di sini kepercayaan diri pemain Chelsea udah makin meningkat nih. Jadi kalau bisa dipertahanin, apalagi Chelsea ini sampai 5 match ke depan lawannya masih gampang. 5 match ke depan? Iya. Perkiraan matchnya masih gampang. Kecuali Brighton ya. Ada Brighton ternyata. Terus kalau kita lihat kayak gini ya, ini kan berarti udah banyak di match ini kita lihat, oh nih yang posisi ini bakal dimainin orangnya ini aja gitu. Transfernya langsung nih. Boleh kita lihat. Soalnya jendela transfer ini ya teman-teman ya, ini tinggal seminggu lagi. Sampai tanggal berapa? Tanggal 2 serius? Kalau gue sih ngeliatnya tanggal 2. Sampai Jumat. Lu sampai Jumat? Iya, tahunya. Nanti kita bakal lihat lagi ya. Iya. Nah, masih mungkin gak sih Chelsea yang kelihatannya udah segitu banyak yang beli bakal ngebeli pemain lagi? Nah, based on interviewnya Maresca setelah pertandingan itu, di akhir tuh reporter nanya kan, kayak ibaratnya kayak nanya kayak masih ada lagi yang mau datang nih kata gitu. Maresca bilang, oke, thank you. Oh, gitu. Thank you very much. Dia masih no comment atau rahasia ya. Biarkanlah Iya. itu jadi pekerjaannya si boardnya Chelsea gitu. Karena gini, info yang paling kencangnya itu adalah Sterling mau dilepas. Pasti, soalnya nomornya aja udah dikasih ke. Bener. Jadi gini, kalau misalkan lu denger Chelsea itu punya 42 pemain. 44, iya 48. Iya, tapi itu Maresca cuma ngelatih 21 pemain doang, men. Cuma 21. Yang dia percaya gitu ya. Enggak, yang sama dia cuma 21. Sisanya? Nah itu, saya tuh orang-orang yang goib. Artinya gue tuh ada yang masih di tim lamanya kayak Lukaku, ada Kepa ya kan. Terus juga kayak Sterling udah misah ininya. Jadi sebenarnya Chelsea tuh punya pemain yang nggak banyak-banyak amat. Dia latihannya dipisahin sama first team yang 21 orang ini. Iya. Nah, kebetulan Lukaku juga udah official ke Napoli. Oke, benar. Nah, lu udah tahu yang transfer yang bakal masuk atau keluar? Gue sih ngeliat yang keluar ya. Ini ada Kepa, karena Kepa katanya bakal di loan ke Bournemouth. Ya. Terus ada Chilwell. Yang pasti ya, itu kan Chilwell. Kalau yang pasti banget Chilwell nih, ke Sterling. Oh, Chilwell ke MU. Ke MU. Oh, dia mau gantiin Luke Shaw mungkin. Iya, dan si Jadon Sancho yang mau ke kita. Jadon Sancho mau ke Chelsea. Bener. Wah, over banget ini sayap-sayapnya Chelsea ya. Iya, memang nggak peduli sama CF emang. Atau mungkin Sancho mau dibikin jadi CF karena dia kan mungkin bisa false nine kan. Nah, tadi udah gue ajarin tuh kan, juga Iya. udah gue ajarin tadi. Nih yang itu kan yang kelihatannya belum pasti. Ini yang menurut gue udah pasti banget ya. Siapa? Sterling. Sterling Karena cabut. nomor 7-nya udah dikasih ke Pedro Neto. Iya. Terus Kepa udah cabut. Trevor Chalobah dulu. Oh iya, Karena Chalobah. nomornya Chalobah 14 udah dikasih ke Felix ya kan yang tadi kan. Jadi duo Netflix ini adalah mengambil numbernya pemain Chelsea yang lama gitu. Terus Tapi siapa lagi? Chalobah yang keluar? ini diincer Crystal Palace. Oh, malah Palace sih. Ya, Oh, Palace. gokil sih. Broja Bro, udah iya. ke Ipswich. Itu udah fix Udah here fix, we udah go fix. atau katanya sempat bermasalah nih kontraknya? Udah fix kok. Udah fix Iya, ya? fix. Oke. Ke Ipswich, Pemain terus akademi lagi nih guys. Lukaku ke Napoli. Ah. Dan yang diomongin dari musim lalu, Osimhen semakin mendekati tim Arab Al-Ahli. Malah ke Arab. Lu bayangin ya, ini market value-nya ya, dari 100 juta 30, euro. 130. Iya, 30. Turun ke 100. 100 dikasih diskon. Iya, terus sekarang turun ke 65 juta. Mendekati Itu lalu akhir kalau transfer. main-main sama Chelsea gitu tuh. Enggak, gini. Ini kalau yang enggak, kalau musim lalu ya. Ya. Bukan musim lalu sih, beberapa musim kemarin. Hmm. MU mau beli Anthony awalnya ditawarin sama Ajax 60 juta. Ya. Mendekati akhir-akhir transfer sebelum Ineos datang ya.
Karena emang buat di posisi penyerang sayap itu belum ada. Akhirnya di akhir-akhir transfer Ajax nggak mau ngejual. Dia main asal sebut aja lu kalau mau Anthony 100 karena ini udah mau akhir-akhir. Dan pinternya board MU ya pada masa itu Ya. dibeli dong Anthony gasing itu 100. Karena Greenwood ini skandal. Iya ke Getafe kan. Oh, skandal dulu. Iya. Belum dapet tim dia. Jadi Belum buat dapet menambal posisi itu. Mm-mm. Nah, cuman gue mau nambahin sedikit ya. Oh iya. Kenapa Chelsea ini terkesan beli pemain banyak, Oh. menjual dikit? Kenapa Bukannya Chelsea lagi dibayang-bayangin PSR ya, atau financial fair play gitu Oke, kan? benar-benar. Nah, ternyata Chelsea dalam tanda kutip, ini lagi-lagi via jurnalis yang terpercaya nih, Siapa tuh? dari teman-teman di box to box, gue kutip sedikit. Oh. Jadi dia bilang Chelsea itu mengakali peraturan Iya. secara sah, Gimana caranya? karena mengakali peraturan lebih baik daripada mengganti peraturan. Iya. Iya. Waduh. Tapi kan ada yang menggantinya dengan mengakali. Iya, maka dari itu kan tanda kondisi yang darurat itu warnanya biru kan. Aduh. Jadi selain itu buat tanda sebagai penolakan RUU Pilkada itu juga tanda bahwa Chelsea akan bangkit. Bang, kok ada tuh? Kok Intinya kita harus kawal terus. Kawal terus. Bang, kok ada tukang bakso kayaknya itu depan. Nasi goreng. Jadi ada beberapa hal yang dilakukan Chelsea. Apa tuh? Kayak si Joao Felix ya. Hmm. Dia kan dikontrakkan 6 tahun, Iya, benar. ya kan? Terus Palmer baru perpanjang kontrak 9 tahun sampai 2033. Hmm. Artinya Chelsea ini memberikan kontrak yang panjang ke pemainnya. Hmm. Nah, jadi treatment ini dilakukan Chelsea untuk membuat neraca keuangannya itu agak lebih ideal. Contohnya gini, misalkan ada pemain A ya. Pemain A harganya 90 juta pound sterling. Tapi dia dikontraknya 9 tahun. Artinya per tahunnya itu kalau 90 10 juta. per juta kan? 10 juta pound sterling. Nah, yang dinilai sama PSR itu adalah per tahunnya. Oh gitu. Jadi secara garis besarnya Chelsea membeli pemain A ini hanya 10 juta pound sterling per tahunnya. Istilah ini disebut amortisasi. Apa Amor? Amortisasi. Tapi emang ini boleh nih sebenarnya. Boleh, ini legal. Ini kalau kita Ini lihat- nggak ada yang kita ubah peraturannya. Kita siasati iya. Ini sih kalau gue lihat ya, maksudnya Apa? mungkin di atas hukum ini benar, di atas kertas benar. Iya. Cuman nggak baik. Loh, Loh, apa yang nggak baik? apa yang nggak baik? Nah ini dia. Kita tidak merevisi undang-undang itu. Kalau tidak. ini- Kita cuma mengakali peraturan. Ini kalau ini baik ya. Iya. Aturan udah banyak tim-tim yang melakukan ini kayak PSG, Men. City. Kita adalah pionirnya, men. Ini coba teman-teman ya kasih tahu ya. Ini Nggak, maksudnya gini, ini bukan saatnya kita buat mendebat. Ah. Gue cuma mau nge-show up aja. yang nge-share ya. Yang dilakukan Chelsea kenyataannya adalah tuh seperti begini. itu. Kalau nggak ada Chelsea, nggak begini, nggak akan ada financial fair play. Itu dia. Abramovich legacy-nya itu seperti itu. Itu dia. Kenapa fair play ada? Ntar omongan lu itu dong tulis di subtitle gitu, seru nih. Ini boleh ya teman-teman ya, di komen di Iya, menurut tentang lu, opini menurut lu Ini gimana? jahat apa enggak? Kalau legal menurut gua, legal apa enggak? ini tuh benar karena tidak melanggar peraturan, tapi menurut gue tuh agak kurang baik. Tapi kalau menurut Bang Wanda, It's okay, it's fine. gue lihat udah melip Hotman Paris lah. Dan kalau misalkan semua jumlah kontrak pemain Chelsea ya dijumlahkan gitu kayak Jadi si berapa tahun? Caicedo ditambah, Oh. Enzo itu totalnya adalah 181 tahun. Wah, seperti menjajah Indonesia tuh ya lama ya ratusan tahun ya. Iya. Tapi ini adalah bentuk dari kecerdasan kan. Ini sangat genuine sekali. Nggak ada yang ngelakuin ini. Keren. Keren ini. Gitu. Keren ya karena kita fans Chelsea. Coba kalau fans lain yang lihat. Lo bukti itu box to box ngebahas itu. Oke. Iya. Itu suatu hal yang menarik. Sesuatu yang menarik benar Itu ya. juga dibahas sama alien juga Athletics gitu, Sky Sport juga. Dan itu cara pertama. Cara kedua? Cara keduanya, Chelsea itu punya aset yang benar-benar dipakai, aset bergeraknya ya, Ah, benar-benar dipakai secara efisien. apa tuh? Chelsea kan punya hotel ya Iya benar, Ya yang dekat kan? stadion. di Millennium kan ya, sama ada parkirannya tuh. Hmm. Itu disewain dan dimasukin ke pendapatan tim. Total itu 76 juta pound sterling.
Oh. Jadi sama aja kayak lu ngejual pemain sekelas siapa tuh namanya? Kayak Torres tuh kan 50, Ah. ya kan? 70 mungkin ini Hazard, kali. Hazard. Enggak, Enzo kan dibeli 80 apa 90 gitu ya. Oh, zaman sekarang ya. Ah. Itu Jadi- kan beli, bukan ngejual. Iya, benar sih. Waktu kita jual Hazard kan segitu. Seharga itu. Iya. Cuma nih kalau Jual Mason Mount segitu juga. iya. Ini by the way ngomong-ngomong Mason Mount, Apa? ini agak balik tarik ke belakang ya. Ya padahal gue belum kelar nih, jadi gimana itu. Ini soal si Joao Felix yang kemarin ngegolin debut di Chelsea istilahnya Ya. setelah officially menjadi pemain Chelsea. Joao Felix ke Chelsea pertama peminjaman, terus dia cabut dari Chelsea. Main di satu musim di Barcelona. Terus abis itu balik lagi ke Chelsea, tetap yang duluan ngegolin Di gol Premier League. adalah Joao Felix Iya. daripada Mason Mount Di yang MU. di MU selama Iya. satu musim. Iya bener sih. Itu kan Bener. kocak banget ya. Tapi jeleknya Mon udah dapat satu Piala FA. Oh iya kemarin ya. Iya. Oke, kita tunggu aja nanti gimananya lagi ya. Nah, Nah, balik lagi ke peraturan ini ya. mengakali peraturan. Mengakali peraturan ini. Iya. Kalau lu lihat oke, Chelsea sebagus itu Ada satu bisa- lagi sebenarnya. Apa? Ada 3. Hmm. Pertama kan tadi, ya Iya. kan, amortisasi. Iya. Ya kan, mengakali dengan mengontrak pemain yang jangka waktu yang panjang. Yang kedua. Yang kedua tadi aset Chelsea yang bergerak dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Yang ketiga adalah Ah. Lama nih dead air. Ini, dia ini. tiba-tiba. apa perilaku Chelsea yang suka mengeluarkan pemainnya. Oh, lawan arminya. Iya, lawan Kenapa tuh? arminya. Ya kayak Angelo ke Strasbourg kan. Ah. Terus kayak si Kepa ke Bournemouth juga. Terus kayak pemain yang Alfie Grealish. Gilchrist Gilchrist. ke Sheffield. Grealish. Gilchrist. Gilchrist. Gilchrist ya. Ah, terus? Nah, jadi para beberapa pemain di loan itu juga pendapatannya dihitung sebagai revenue Chelsea. Oh gitu. Jadi masalah PSR kecil lah itu. Nah, lu bilang kecil. Iya. Nyatanya Katanya. udah 3 pertandingan ini Ya. jersey-nya Chelsea tanpa sponsor. Nah, Gue itu. sedih lu ngelihatnya. Itu kan tim yang belanja jor-joran Ah. padahal nggak punya sponsor utama, ya kan? Nggak ada pemasukan dari sponsor Iya. utama nih. Itu nggak ada dapat warning dari FA atau dari UEFA. Heeh. Gokil nggak tuh? Gokil dong. Oh, lu ngelihatnya ke situ ya? Ya iya, maksudnya gini, Chelsea itu sebenarnya sangat kuat dari finansial. Heeh. Gitu. Amerika coy, bisnisnya pintar. Tuh, iya. Jadi kita udah semakin mirip-mirip kayak Glazer, kayak Kroenke, kayak apa ini juga tuh si Liverpool gitu. Gue ngeliatnya Amerika sedih, semua. sedih aja. Ini jersey kagak ada sponsornya. Hmm. Menurut lu gimana? Seharusnya Chelsea ada berita nggak sih siapa nih yang bakal sponsorin ini? Ada. Jangan sampai musim kedua. Kita udah bahas ini sebenarnya. Kita udah pitching ke Riyadh Air. Heeh. Cuman emang belum deal aja di harganya. Ini ada seorang kisana yang ngomong ke gua. Siapa nih? Jadi ibaratnya kita tuh mesti tahu value kita, men. Heeh. Jangan mau cuma ditawar rendah berhubung kita masih kosong nih. Ah. Kita mau aja dan mau. Oh, Kita gitu? punya pet yang segitu ya segitu. Oh. Ngerti gak? Gitu. Oke, jangan mau Know jual your murah value. gitu ya. Iya. Thank you. Handoko. Oke. Gokil tuh orang. Ternyata kan itu ya untuk jersey. Ini masih ada jersey lagi. Ternyata hari ini dirilislah jersey. Hari ini cengcet. Enggak ke situ, enggak ke situ. Iya. Chelsea akhirnya hari ini udah ngerilis jersey ketiganya. Startnya. Entertainment. Bertema. Bertema katanya punk. Pang. Nah, gue suka Pang banget kalau yang apa sih? Apa sih definisinya, Bang Rehan? punk ini menurut secara bahasa ya. Itu dia. Anjay. Itu dia. Ya. Udah kayak Bapak Rektor yang satu itu yang mau ini ngejelasin ya. Nanya Gimana? apa bahasanya kemana-mana dulu. Pokoknya punk ini kan bilang anti kapitalis. Nah, anti kapitalisasi Anti gitu. kemapanan. Oh gitu. Gitu. Ini gua mantan anak punk deh dulu nih. Pokoknya gitu kan. Itu gua ngutip dari ini loh, Coach Donzo loh. Coach Donzo. Oke, Iya. kalau gitu approve ya, gue respect gitu. Iya. Cuman yang gue liat kan dibilang katanya ini kan versinya punk gitu ya. Ya. Gue suka karena selain warnanya hitam dan emang ternyata Dan logo Nike tegak lurus. Nah, itu dia. J gitu kan. Mungkin ada yang orang bilang, "Wah, gila, ada Jack nih Persija nih." Iya. Apalagi kemarin gue lihat story-nya Chelsea Indo ada Bapak Ketum tuh.
Oh gitu? Gue nggak Ngetek. tahu malah. Lu nggak tahu? Wah. Nggak lihat. Bang Adit, tahu kan lihat? Enggak. Ya, tahu juga. Pokoknya itu, ini jersey Nike-nya biasanya kayak PSG kemarin, jersey-nya Nike juga sebenarnya yang sponsorin, cuman versi Air Jordan-nya. Jadi gambarnya kan di sini bukan Kenapa nggak Nike Jordan tapi aja? Air Jordan gitu Iya. kan. Nah Chelsea sekarang logonya adalah ke atas nih, logo whoosh-nya itu kan. Itu kayaknya worth it to buy sih, jersey ketiganya. Cuman sampai sekarang gue masih nggak tahu belinya harus kemana gitu kan. Nah, Masa gue harus terbang ke Stamford Bridge nih ngambil cuti. Nah, jadi kalau ada yang mau sponsorin kita jersey-nya, biar tahu beli di mana, boleh banget. Kasih tahu, nanti kita bakal promoin di sini ya. Iya. Lu punya jualan jersey gitu mungkin, atau just tip jersey ke Stamford Bridge, sini aja. 2-3 episode kita bakal promoin gitu. Ya Rehan kan. kayaknya L, gue XL, Bang Adit sama Karyo triple XL. Iya, boleh. Pokoknya gitu ya, nanti kasih tahu juga ini karena bagus banget jersey ketiganya gitu Ya. kan. Terus ada lagi yang mau lu bahas nih di laga match kedua IPL nih. Jadi kesimpulannya Chelsea masih bisa dibilang masih zona hijau ya terkait dengan PSR dan financial fair play. Oke. Jadi kesimpulannya adalah seminggu ini siap-siap aja bakal ada berita gunjang-ganjing, berita hebat tentang transfer yang bakal Chelsea lakuin. Nah, ini Lihat aja. di match kedua ini kalau kita lihat kan, semua tim Big Six, Chelsea, City, Liverpool, Arsenal, Tottenham, itu menang semua. Satu-satunya yang kalah cuman MU, kalah dari Brighton. Dan kalau kita bisa kasih underline, Anjay, apa? Brighton MU di sini adalah pelatihnya Erik ten Hag, pelatih musim lalu. Berarti Iya. kan aturan kayak udah tahu atmosfernya gimana, cara mainnya gimana, lu udah tahu treatmentnya gimana gitu kan. Minim sekali untuk adaptasi. Sedangkan Brighton ini adalah pelatih baru, di mana pelatih sebelumnya adalah De Zerbi yang sekarang udah pindah ke Ligue 1. Ya, Dan pelatih barunya ini masih muda juga gak sih? sumuran gua. Sama-sama lahir 93 anjing. Wah, kelahiran 90 ya. Iya. Wah. Fabian Husler. Oh itu dong, sosis yang di... Kantor. Wah, gue mikir lama lagi. Nggak, jadi yang fun fact-nya itu Husler ini dia mantan pelatih San Pauli di Jerman. Dia orang Jerman juga. Oh. Jadi dia adalah konco kantornya Emre Can. Oh, Emre Can. Ya, jadi ketika dia main bola bareng di TSV Berlin gitu, si Husler ini dia nge-switch karir aja jadi pelatih karena dia ngerasa jadi pemain bola gue kayaknya sampah deh gitu. Oh, bukan di sini petnya gitu Iya, ya. malah jadi. Dan kalau misalkan dia pelatih di Brighton, umurnya 31, Ah. dan dia punya pemain yang umur 38 tahun, Kayak- James Milner. Nah, Jadi kalau misalkan itu dia manggilnya Om kali ya. abang-abangan bang. Sorry nih bang, kayaknya lu nggak main dulu nih bang, sorry nih. Gitu. Kebetulan kan kalau kita lihat kan pemain ini kenceng-kenceng semua nih bang. Iya. Gitu ya. Lu ganti dulu sama Minteh ya. Iya. Tapi nanti lu pasti gue mainin bang. Nah tapi Babak kedua ngomong-ngomong Milner, ini adalah musim ke-23-nya Milner di Premier League. Gokil ya? 23 tetap stay di Premier League. Iya, tetap Kasta stay tertinggi. di top flight gitu. Tapi Gokil. maksudnya gini, Milner ini bisa dibilang legendanya Premier League juga, di mana dia memulai karir itu di umur 16 tahun di Leeds United. Dan ketika dia memulai di Leeds United, Oh. umur 16, umur pelatih dia sekarang tuh si Husler baru 8 tahun. Apa yang dikejar Milner ya? Mungkin dia mau ngejar ini kali, penampilan terbanyak di Premier League. Capsnya. Miliknya Gareth Barry. Bukan Gareth Barry. Siapa? Yang terbanyak sekarang si ini Alan Shearer. Alan Shearer. Capsnya. Itu gol terbanyak Alan Shearer. Gol ya? Oh iya, Gol gol terbanyak ya. di Premier League Alan Iya, Shearer. iya, Tapi iya. untuk penampilan terbanyak tuh kalau Ini nggak Gareth salah, Barry correct me if I'm wrong ya. Anjing cemiu. Gareth Barry. Nah, Iya. ada lagi yang bisa lo highlight tentang si Fabian Hasler ini, entah sistemnya atau gimana? Karena dia adalah pelatih baru di Brighton. Pelatih baru dan langsung tune in ke Brighton, bikin Brighton ini belum kalah walaupun baru 2 game. Hah? Tapi yang kerennya itu adalah kenapa ya? Kenapa Brighton selalu dapat pelatih hebat? Graham Potter sebelum ke Chelsea Mantap. mantap kan, Mantap. keren kan. De Zerbi, lu tahu sendiri, ya kan? Bisa. Waktu di hanya- Sassuolo gue sebenarnya udah tahu sih, cuman waktu di Brighton keren banget. Dan Keren, sekarang tapi- Husler gitu. Ini squad pelatihnya nggak mau ke Chelsea apa? Oh
Oh, untuk itu enggak, bukan squad pelatih. Kalau squad pelatih kan yang nentuin adalah boardnya. Ya, berarti sporting directornya keren ya. Mantep ya gitu ya. Ada lagi yang mau lu tambahkan tentang Fabian Hazeler ini? Ya, maksud gua Chelsea kan abis lawan Palace, abis itu lawan Brighton nih. Setelah jeda internasional. Mesti dipikirin baik-baik sih. Nah, oke. Berarti udah kali segitu tentang Fabian Hazeler ya. Kita masuk buat nge-review match ketiga IPL. Preview match ketiga IPL. Ini ada Chelsea yang bakal menjamu Crystal Palace. Main di home kan? Main home Palace nih. Nah, ini yang sedikit banget gue mengingetin lagi. Palace musim ini pelatihnya kan baru ya, setengah musim kemarin gitu dia baru. Tapi pelatihnya ini adalah pelatih yang bikin Frankfurt bisa masuk semifinal atau finalnya Europa League gitu. Jadi berdampak juga untuk tim Jerman yang satu itu. Juara bukan ya dia? Juara malah? Iya. Oh ya, gua ngalahin Barca juga kemarin. Nah, ini gimana nih? Pasti bakal berat banget dong Chelsea lawan Palace ini kan? Ya, di 2 pertandingan awal Palace belum menang-menang sih. Agak mengagetkan juga walaupun udah untuk musim ini ya. Ya, walaupun udah diisi sama Mateta sama Eze ya gitu. Jadi maksud gua Chelsea mesti pertahanin performa sebelumnya dan memanfaatin bagaimana cara West Ham bisa menang 2-0 kemarin lawan Palace. Gitu. Oh gitu. Oh, jadi mungkin track starter awalnya ini Palace nggak sebagus itu ya, walaupun gua manfaatin start buruknya Palace. Nah, buat line up-nya, lu udah kepikiran belum? Nih line up-nya nanti Chelsea bakal gimana gitu? Pasti kan ada rotasi dong buat squad dengan segede itu gitu. Karena kita bakal away ke ini kan, Conference League. Oh, kita main lagi Liga Melon. Main lagi. Tiap minggu. Enggak lagi playoff. Oh iya benar, lagi playoff ya. Iya. Oke. Coba agak sedikit tricky ya. Karena setelah lawan Palace ini akan ada jeda internasional. Pasti tuh suka ada tuh pelatih yang bisik-bisikin kayak Pak, main gue tolongin dong istirahatin ngeri cedera gitu. Agentnya bilang gitu ya, ngeri cedera gitu. Dan biasanya gue benci jeda internasional, cuman buat ini gue nunggu banget. Kenapa tuh? Ya kan Indonesia bakal main, men. Wih, lawan Arab Saudi dan lawan Australia. Ini boleh banget kita lihat ya. Ini kalau nggak salah nanti kiper kita yang diimport dari MLS, anjay, Bang Paes. Itu bakal dimainin tapi nggak bisa di match pertamanya. Di match keduanya baru bisa dimainin. Australia berarti ya. Karena pendaftaran untuk match pertama itu udah lewat dari Tenggak yang dimana Martin Paes ini udah disahkan. Berarti kalau Chelsea lagi Indonesia menang atau nahan imbang Arab Saudi, kita bigger dan Argentina dong. Wih, Argentina kan kalah sama Arab Saudi kan? Iya. Ini kita tunggu aja ya, patut ditonton gitu ya. Oke. Nah, tapi untuk pertandingan Chelsea lawan Crystal Palace nih, lu kira skornya bakal berapa? Bakal defisit 2 gol sih. Chelsea menang defisit 2 gol. Defisit 2 gol. Pastinya 2-0, 3-1, 4-2. 4-2 mungkin ya. 4-2 mungkin. Ya mungkin 3-0 juga bisa sih. Atau 3-1. Karena gue masih belum percaya juga sih sama backnya gitu. Jadi masih ada kemungkinan Chelsea nggak clean sheet ya. Enggak. Oke. Ada lagi yang mau lu lihat tentang pertandingan lawan Palace ini? Ya pokoknya pertahanan performa kemarin, tuntasin PR transisi pertahanannya, sama jangan terlalu kasih ruang buat Eze aja sama Mateta. Oh gitu. Oke. Ada nggak yang mau tambahin nih sebelum kita abisin? Ini gue mau lihat dulu komen dari match kemarin nih. Lu udah lihat belum komen dari episode kemarin? Apa tuh? Ini kalau dilihat ini cukup banyak juga ya yang ngekomen. Gue ngeliatnya lu kok ini customer service. Apa? Enggak, ada yang bilang Rehani ganti aja, perkara kemarin kan agak sedikit kebelet pipis ya. Iya. Lu kalau itu yang komen ke Justin? Bukan? Enggak. Oh, enggak di komen ada. Oh, kan circle lu udah parah banget sekarang. Udah seleb circle lu. Circle gue biasa aja. Emang kenapa sih yang bikin lu men-statement gue circle-nya jadi seleb gitu? Ya lu udah bermainnya sama Coach Justin sekarang. Udah nggak level main sama gue. Salam dari Coach Justin. Karena kan gue nggak bilang dari Chelsea Indo gitu. Oh Chelsea Indo gitu. Ini banyak juga yang bilang, Bang, lu sebagai fans Chelsea gitu ya. Ada yang bilang, dia bilang komennya nih, gue tuh suka Chelsea dari zamannya. Oh, gue baca tuh. Iya, dia bilang katanya, Bang, Desailly, abang-abang football. Kalau gue suka Chelsea dari zamannya Zola. Desailly, Desailly, terus si botak Libaf gitu. Hah? Nggak cuman Leo Baf. Si botak Leo Baf gitu kan. Terus
Babayaro. Frank Leboeuf. Frank Leboeuf. Iya. Oh, botaknya nggak ada. Dia gelandang Prancis tuh. Kapten Denis Wise gitu. Iya. Nah kalau abang-abang nih suka. Coba chance-nya Denis, coba chance-nya. Ya nggak tahu gua. Gua kan kayak gitu lah. Jadi Rehannya masih pemalu guys kalau nge-chance. Tahu dia sebenarnya. Karena suara gua kan nggak sekencang itu, gua anak pemalu pelan-pelan. Oke. Nah kalau lu suka Chelsea tuh dari momennya kapan? Pemainnya aja yang mainnya ya. Ini yang nanya adalah Marison Sigaling. Kita panggil aja Mason ya. Kan Marison. Kalau lu suka Chelsea dari momennya kapan? Gue pas itulah Jose Mourinho part 1. Oh, datang dari Porto ya. Ya. Oke. Terus ada lagi nih yang dibilang ada nggak sih? Ini ada juga yang bilang katanya, wah komenan gue akhirnya dibacain soal pernak-pernik Chelsea ini. Oh iya. Karena ini kabarnya nanti pernak-pernik Chelsea ini pasti bakal kita jual ya. Soon or later, tungguin aja, jangan lupa di follow Instagramnya. Kalau lu punya Studio Bola. merchandise Chelsea yang mau dijual juga, boleh nih display di sini. Masih banyak orang kosong. Terus ada lagi nggak dari komenan episode kemarin yang lu baca yang jadi highlight lu? Ya ketahuan kan gue nggak baca komen. Gue sih ngeliatnya ada yang bilang, wah ini ganti aja Rehan nih, nggak bagus gitu ya. Ah gitu. Sebenarnya permasalahannya bukan Rehannya guys, Bang Karyonya. Kita kalau bertiga tuh kayak kurang kondusif karena Mas Karyo ini sangat determinasinya tinggi gitu loh. Dia kan kayak seorang yang wise. Besok gue jadi host dong, lu jadi itunya kan narasumber. Gue mah gak ngerti apa-apa, gue gak nonton kayak lu yang sangat detail, lu tahu kaki keyboardnya Madueke dan yang lain-lain. Lu merendah aja, gue tahu lu low prof orangnya slow. Ada lagi yang kira-kira lu mau tambahkan sebelum kita kelarin video ini di episode 183 guys? Ya sudah saja lah, sejam. Udah ya teh. Oke. Thank you buat teman-teman semua. Don't forget buat yang belum subscribe, yuk di subscribe dulu. Don't forget ya, jangan lupa. Biar ada variasinya. Masa mau jangan lupa mulu kan? Di subscribe, abis itu dibunyiin loncengnya biar kamu tahu kalau ada updatean terbaru dari kita. Dan follow Spotify Studio Bola. Nah itu paling penting ya, kamu bisa ke situ karena nanti di situ bakal ada yang lebih dalam lagi. Misalnya ini kan komenan banyak nih, mungkin di sana kita bakal baca yang lebih banyak gitu kan. Mungkin kita bakal ketemu sama Chelsea regional yang lain, CSC yang lain gitu kan. Jangan lupa di like juga, di share ke teman-teman kamu yang pastinya suka Chelsea, atau misalkan kayak ke teman kamu yang dari fans lain, lu kasih tahu nih, lihat nih abang gue di Chelsea bilangnya ini gitu kan, di Studio Bola gitu kan. Di follow Instagram kita, di follow juga Twitter kita. Ada yang lu mau tambahin lagi? Wah itu dia bel kematian ya. Oke, terima kasih buat teman-teman, sampai ketemu lagi di next berikutnya. Jangan lupa isi Salerianya. Bye.